Hello buddy, see you again with me Jansar Channel Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku Jansar Channel, saudara sekalian, kawan-kawan, sobat semuanya. Now I am at Manly Boot Shed. Manly Boot Shed is rental service for storage. Manly Boot Shed is nestled by the foreshore of Firelights in Preston North Harbour, just a short walk from Manly Wharf, located on Sydney's northern beaches. Jadi saya kali ini jalan-jalan di tempatnya persewaan alat-alat untuk olahraga di pantai atau boot shed namanya kawan. Boot shed ini adalah seperangkap alat-alat untuk olahraga di pantai. Jadi sambil berjalan-jalan di sini melihat olahraga, orang-orang olahraga di pantai, di tepi pantai sini, yaitu tepatnya di pantai Firelights. Pantai Firelights ini di utara harbor, dan juga bisa jalan atau lewat Manly Wharf. Manly Wharf adalah tempat pangkalan daripada penyeberangan yang ada di kota Manly. Ini adalah taman-taman yang ada di pinggiran dari daerah Manly kawan. Ini jadi seperti biasa, sambil melihat-lihat pemandangan juga sebagai inspirasi bagi kita. Semuanya ini adalah gambaran atau pelajaran bagi kita bahwa semua ini ada yang menciptakan, ada yang membuat kawan. Seperti pohon, rumput yang hijau, air laut yang kelihatan indah dan bagus, semua ada yang membuat dan menciptakan. Ini ayat-ayat secara alamiah atau kauniyah. Kali ini aku ajak untuk memahami dalam ayat-ayat Al-Quran secara tertulis yang telah diwahyukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk disampaikan pada umat manusia agar bisa paham, bisa baik, dan bisa terarah dalam hidupnya, biar jelas dan hati-hati dalam menyikapi semua permasalahan di dunia ini. Kali ini aku akan mengajak untuk memahami dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18 kawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. It means the mosques of Allah are only to be maintained by those who believe in Allah and the last day, and establish prayer and giving zakah, and do not fear except Allah, for it is expected those who will be of the right or guided. Arti dari ayat ini kawan, sesungguhnya yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah saja dan hari kemudian, serta melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan hanya takut tidak takut kepada apapun kecuali hanya takut kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim.
Jadi para ahli tafsir telah menafsirkan ayat ini kawan, bahwa ini peringatan bagi kita semua, khususnya orang yang beriman pada Allah. Jadi yang pantas untuk memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah saja. Ini lalu menyerahkan diri atau berislam, lalu percaya dengan adanya hari akhir, lalu selalu istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, yaitu sholat dan hanya takut kepada Allah saja. Ini jadi orang-orang inilah yang diharapkan termasuk golongan yang mendapat petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kawan, kita lihat di depan situ ada booth atau perahu-perahu kecil yang diparkir di situ. Itu untuk manusia-manusia yang boring atau manusia-manusia yang kurang nyaman, kurang menikmati kenikmatan. Itulah manusia kawan. Tapi kita sebagai orang beriman itu lebih nikmat nanti kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah semua yang ada di sini, batu karang, air laut ini, termasuk bukit yang di belakang parkiran perahu but ini, semua adalah bertasbih hanya kepada Allah. Cuma manusia-manusia yang ingkar, yang kafir, yang sengaja tidak mau tahu tentang agama Allah, mereka tertutup hati pikirannya tentang keesaan Allah, tentang ilmu-ilmu Allah ini kawan. Jadi beruntunglah bagi orang yang beriman kepada Allah, manusia-manusia yang beriman kepada Allah, supaya hidupnya lebih beruntung dan lebih terarah, supaya mendapat berkah dari Tuhan yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam masjid itu yang pantas untuk memakmurkan masjid hanya orang-orang yang beriman pada Allah saja, hanya takut kepada Allah saja. Itu kawan, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya disebutkan bahwa barang siapa membangun masjid bagi Allah untuk mengharapkan keridhaannya atau kerelaan dari Allah, niscaya Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah dalam surga nanti kawan. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi dari Utsman bin Affan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, apabila kamu melihat seseorang membiasakan diri ke masjid atau beribadah di masjid atau sholat berjamaah di masjid, maka bersaksilah bahwa ia benar-benar orang yang beriman. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Juga di dalam hadis yang lain sebutkan, barang siapa yang membangun masjid bagi Allah untuk mengharapkan keridhaannya, niscaya Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah yang bagus dalam surga nanti. Ini diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi dari Utsman bin Affan. Ini kawan, dari banyak lagi hadis-hadis yang diperkuat untuk memperkuat ayat-ayat dalam Al-Quran ini. Oleh karena itu, wajiban bagi orang mukmin yang beriman kepada Allah untuk selalu memakmurkan masjid. Kalau bisa setiap sholat rawatib atau 5 waktu datang ke masjid untuk berjamaah. Itu diwajibkan bagi laki-laki muslim, insya Allah kawan. Semua ini adalah gambaran seperti booth atau kapal yang diparkir di pantai ini, pohon yang hijau, batu karang yang indah seperti ini adalah gambaran bahwa semua itu adalah saksi, semua itu adalah bertasbih kepada Allah, makhluk dari Allah, termasuk manusia ini juga makhluk. Oleh karena itu marilah kita selalu merenungi atau menginspirasi tentang kehidupan kita ini agar kita lebih bermakna, lebih paham apa yang kita telah dalami di dalam kehidupan ini. Semoga dengan video ini hidup kita lebih
berkah insya Allah. Hopefully our life more better and best and barokah insya Allah. Mudah-mudahan dengan video ini kita bisa terarah dan hidup kita menjadi benar dan jelas. Apabila ada kurang benar, kurang jelas, mohon dimaafkan kawan. If any something not right and maybe not clearly, apologize with this video. Oke, kawan semuanya, saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.